Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu lagi guys. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Kalian semoga sehat. Yang rezekinya susah dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini guys saya akan membahas tentang kisah Korun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam ya guys ya. Kisah Korun ini diambil dari berbagai artikel ya guys. Bahkan di Al-Quran pun juga ada guys. Korun ini adalah orang kaya, namun dengan kekayaannya itu membuat dia sombong guys dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir tragisnya juga menimpa Karun dan hartanya ditenggelamkan juga beserta dirinya juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu guys, siapa dia ini ya guys ya. Let's go. Karun ini adalah sepupu Nabi Musa guys. Dia anak dari Yashar yang merupakan adik kandung Imron. Imron ini adalah ayahnya Nabi Musa alaihissalam. Karena itu berarti Karun pun memiliki garis keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam juga guys. Baik Karun maupun Nabi Musa alaihissalam merupakan cucu dari Kuhaish putra Lewi. Sedangkan Lewi bersaudara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam guys. Lengkapnya yaitu Karun bin Yashar bin Kuhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Korun ini guys memiliki lemari besi tempat untuk menyimpan harta kekayaan yang sangat banyak ya guys ya. Untuk membawa kunci gudangnya itu diperlukan tenaga yang sangat banyak guys. Orang untuk mengangkat kuncinya doang loh guys. Kuncinya itu berarti gede lah ya gudangnya itu. Nah, saat semua orang hidup seperti budak, justru kebalikan guys. Korun ini hidupnya sangat mewah guys. Korun ini juga memiliki tunggangan yang bagus guys. Dia juga punya rumah yang amat sangat mewah. Artinya ya dia ini tajir lah guys. Dia juga punya banyak berangkas guys yang gak bisa dibuka oleh siapapun kecuali dia sendiri ya guys ya. Karun ini adalah teman baik Fir'aun, sehingga orang gak ada yang berani guys untuk menjahili dia atau mencuri pun bahkan takut kayaknya ya guys ya, karena dekengan dia Fir'aun guys. Meskipun dia ini adalah orang yang kaya, namun Korun ini sangat pelit guys, kikir juga, lengkap lah sama dia ini guys. Nah, dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Dan Korun ini disebutkan di Al-Quran sebanyak 4 kali guys. Di surat Al-Karim dan 2 kali pada surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 83, 1 kali pada surat Al-Ankabut ayat 24. Nah, awalnya Karun ini adalah orang yang sangat miskin guys. Dan dia memiliki anaknya banyak guys anaknya. Dia tidak mampu juga sampai memberikan nafkah kepada keluarganya ini guys. Nah, suatu ketika itu Karun datang ke Nabi Musa alaihissalam dan dia meminta mendoakannya agar diberikan kekayaan. Nah, serta juga dia ini minta ajarin guys ilmu kimia kepada Nabi Musa alaihissalam dan ilmu kehidupan lainnya ya guys ya. Nah, Karun ini juga awalnya orang yang soleh juga guys, dan dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Jadi wajar ya untuk Nabi Musa alaihissalam ini mendoakannya ya guys ya. Lalu Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa dan Karun diberikan kecerdasan yang lebih dan menguasai ilmu yang diberikan kepadanya. Karun menguasai teori dan praktek dalam pembuatan emas guys. Permata juga dia bisa, dan dia juga paham dalam ilmu arsitektur, perancangan bangunan, penataan kota, dan lain sebagainya ya guys ya. Nah, gak lama setelah itu guys,
Karun pun bergelimpangan harta dan dia sangat kaya langsung guys. Nah, ribuan gudang dimilikinya, penuh dengan emas dan perak. Namun sayangnya hal itu membuatnya gelap mata guys, dan dia jadi sombong guys. Hidupnya berubah dan dia sering pamer dengan penuh sombong dan angkuh. Kekayaan yang diberikan oleh Allah membuatnya lupa guys. Dia selalu memakai pakaian mewah. Dia punya 600 pelayan dan memiliki 4.000 pengawal yang diiringi 4.000 juga binatang ternak juga ya guys ya. Dan 60 ekor unta yang gunanya untuk membawa kunci-kunci kekayaannya itu guys, kunci gudangnya guys. Karena kekayaan tersebut, dia pun akhirnya menjauhi Nabi Musa alaihissalam dan mengingkari janji-janjinya dahulu guys, dan beralih menjadi pengikut Firaun yang setia. Karena loyalitasnya yang tinggi, dia diangkat menjadi kepala mandor oleh Firaun yang membawahi ribuan pekerja. Dikisahkan bahwa Korun ini bersikap semena-mena guys terhadap kaum pekerjanya. Dia sangat tega memotong gaji mereka, bahkan dia sendiri melakukan korupsi guys demi kesenangan pribadinya ya. Dia membangun istananya sendiri. Nah, dari uang korupsinya guys. Korun tidak membayar zakat. Ketika Nabi Musa alaihissalam menagih zakat, ia langsung marah guys kepada Nabi Musa dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya ini guys. Dia berpikir harta yang dimilikinya ini didapat dari hasil kerjanya dan usahanya dan tidak ada kaitannya dengan siapapun termasuk Allah Subhanahu wa taala pun sendiri guys. Semua janjinya yang dahulu dia ucapkan semuanya itu dia langgar guys. Dan dia menjadi sesat, penuh kezoliman dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena dengan hartanya ini guys. Pada suatu hari, Korun ini berencana untuk menghapuskan zakat guys dan menggulingkan Nabi Musa alaihissalam ya guys ya. Nah, dia itu tiba-tiba mengumpulkan orang-orang konglomerat dari kaum Bani Israel, dan Korun pun berkata, "Wahai saudaraku, terhadap apa yang diperintahkan Musa untuk membayar zakat, apakah kalian akan mematuhinya? Sekarang dia hendak mengambil harta yang ada di tangan kalian. Maka pikirkanlah satu cara untuk menghindari perintahnya." Para pembesar yang dia panggil kemudian menjawab, "Wahai Paduka Korun, engkau lebih besar dari kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Korun pun berkata, "Datangkan kepadaku wanita cantik. Aku akan memberikan dia hadiah besar jika ia berhasil menggoda dan memfitnah Musa." Ketika wanita yang diinginkannya pun datang, Korun pun memberikan uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan membayarkan seluruhnya yang dijanjikan ketika dia berhasil menjalankan misinya, dan Korun berjanji akan menjadikan dia wanita tersebut sebagai istrinya guys. Nah, tibalah keesokan harinya ya guys ya. Keesokan harinya, Korun pun mengumpulkan kaumnya guys, kaum Bani Israel ini menghadap ke Nabi Musa alaihissalam, dan mereka menghadap. Korun pun berkata kepada Nabi Musa, "Orang-orang menanti kedatangan Anda. Sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka." Lalu Nabi Musa alaihissalam kemudian keluar guys dari rumahnya, dan Nabi Musa pun mulai menyampaikan nasihat kepada umatnya. Di antara nasihatnya, beliau pun berkata, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Barang siapa yang memfitnah, aku akan mencabuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri,
dan dia berbuat zina, maka aku juga akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun barang siapa yang sudah memiliki istri dan dia berbuat zina, aku akan merajamnya sampai mati. Kemudian Korun berkata, apakah juga ini berlaku untuk Anda jika Anda sendiri yang berbuat zina? Dan apakah Anda akan menerima hukumannya? Kemudian Nabi Musa pun menjawab, iya, walaupun sendiri aku yang melakukannya. Kemudian Korun pun memanggil wanita yang sudah direncanakannya kemarin itu guys, dan memfitnah bahwa wanita itu hamil dan berhubungan badan dengan Nabi Musa alaihissalam guys. Mendengar hal tersebut, maka Nabi Musa pun marah atas fitnah kejam yang difitnahkan. Lalu Nabi Musa pun sholat 2 rakaat guys, dan mendatangi wanita tersebut yang memfitnahnya dan menyuruh mengatakan yang sebenarnya itu guys. Wanita itu gemeteran guys dan ketakutan di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan mengaku akhirnya bahwa yang menyuruhnya itu adalah Korun guys. Lalu wanita itu bertobat dan meminta maaf kepada Nabi Musa alaihissalam guys. Ketika itu Nabi Musa langsung bersujud dan berdoa agar menimpakan azab kepada Korun. Lalu tiba-tiba Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Nabi Musa alaihissalam guys. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada bumi, wahai bumi, telanlah Korun beserta kekayaannya, habiskan semuanya. Maka setelah itu guys, bumi bergetar, Korun dan hartanya tenggelam guys di telan bumi. Dan ini pun ada di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81 ya guys ya. Konon katanya tempat tenggelamnya Korun ini ada di Danau Korun atau di Danau Boyung, terletak di negeri Mesir ya guys ya. Salah satu barang peninggalannya ini atau penemuan dari arkeologi adalah reruntuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Korun ini guys. Nah ini ada di gambar di atas ya, nih di atas ini. Nah itu tempat peninggalannya guys. Nah, tempat tinggal Korun ini berjarak sekitar 2 km dari Danau Korun ya guys ya. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Korun. Namun ada juga yang mengatakan bangunan tersebut adalah tempat tinggal dia guys. Nah, oke lah guys, itu selesai sudah videonya guys, video pendek saya ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian guys. Jika ada salah-salah kata, silakan di komentar, nanti sebagai rujukan saya juga guys bahwa ini perlu diperbaiki atau gimana ya guys ya. Thank you for watching guys. I hope you like this video. Don't forget to subscribe, like. See you next time guys, next video. Bye bye.